Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat belajar. Nah, pada pertemuan perencanaan bisnis kali ini, kita akan membahas materi tentang perencanaan pemasaran. Materi ini akan dibagi dua pertemuan. Nah, untuk pertemuan pertama, yaitu pertemuan kali ini akan membahas tentang pengertian dan peranan perencanaan pemasaran, macam-macam perencanaan pemasaran, manfaat, serta tujuan perencanaan pemasaran, serta proses perencanaan pemasaran. Nah, sebelum memulai pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya harap kalian dalam kondisi tegap ya dan dalam kondisi siap belajar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menerapkan perencanaan bauran pemasaran dan menyusun rencana bauran pemasaran. Sebelum masuk ke pengertian perencanaan pemasaran, ada yang tahu nggak pengertian perencanaan itu apa? Nah, kita akan membahas pengertian rencana terlebih dahulu ya. Rencana merupakan garisan tentang kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Rencana dirumuskan untuk menggambarkan apa yang ingin kita capai atau tujuan kita dan bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut. Nah, banyak nih orang yang masih mengabaikan perencanaan atau rencana dan selalu membuat sesuatu itu secara spontan atau tidak direncanakan. Padahal dalam proses manajemen, rencana merupakan awal kegiatan yang mutlak agar kita dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti dalam hal fungsi pengorganisasian, fungsi staffing, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Nah, setiap aktivitas pemasaran ini sangat membutuhkan manajemen yang baik. Dan sebagai salah satu fungsi dalam manajemen, perencanaan pemasaran sangat menentukan keberhasilan mekanisme kerja dalam setiap aktivitas pemasaran dan hasil produksi perusahaan. Nah, dalam proses atau fungsi manajemen ini dikenal perencanaan. Fungsi ini sangat penting sebagai langkah awal setiap pelaksanaan kegiatan. Nah, kita akan mengetahui hal-hal yang perlu dikerjakan jika sebelumnya telah direncanakan sebaik mungkin. Sebaliknya, jika kita tidak merencanakan terlebih dahulu kegiatan kita, maka di tengah jalan bisa saja memperoleh hambatan atau pekerjaan kita akan terbengkalai karena tidak dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, begitu pula halnya dengan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah kegiatan merumuskan usaha-usaha yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan bidang pemasaran. Nah, manfaat perencanaan pemasaran yaitu yang pertama, usaha untuk mendorong cara berpikir jauh ke depan. Yang kedua, usaha mengkoordinasikan kegiatan pemasaran secara lebih baik. Yang ketiga, usaha mengawasi kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang didasarkan atas standar prestasi kerja yang ditetapkan dalam rencana. Yang keempat, perumusan tentang tujuan yang ingin dicapai dan kebijakan operasional yang dapat dilakukan secara mantap. Yang kelima, usaha untuk menggairahkan partisipasi dan mempertebal rasa tanggung jawab. Selanjutnya, ada tujuan perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran bertujuan memberikan pendekatan yang sistematik dan teratur bagi usaha seperti berikut. Yang pertama, menyeimbangkan dan menyelaraskan kegiatan pemasaran yang dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran. Yang kedua, menggunakan cara-cara berusaha di bidang pemasaran secara intensif dan optimal. Yang ketiga, menjamin keselarasan dan keserasian antara bagian yang terdapat dalam perusahaan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat, pengendalian yang cepat, tepat, dan teratur atas catatan, gagasan, atau pemikiran dan usaha-usaha atau kegiatan pemasaran dalam perusahaan. Nah, perencanaan pemasaran ini bermaksud membentuk usaha koordinasi dalam organisasi. Tanpa adanya perencanaan yang baik, maka biasanya koordinasi antar tim atau koordinasi di perusahaan ini juga tidak akan baik dan akan timbul ketidakefisiensi. Nah, selanjutnya ada macam-macam perencanaan pemasaran.
Yang pertama, perencanaan pasar yang strategis atau strategic market planning. Perencanaan ini berkaitan dengan perencanaan usaha perusahaan atau business planning, ke arah mana usaha akan dikembangkan. Nah, untuk melakukan perencanaan pasar yang strategis, ada hal-hal yang perlu dikaji. Yang pertama yaitu langganan atau customer yang akan dilayani. Yang kedua, pesaing atau competitors yang harus dihadapi. Yang ketiga, ada tren lingkungan atau environmental trends yang ada, meliputi sosial ekonomi, politik, dan teknologi yang mempengaruhi pasar yang diramalkan. Yang keempat, ciri pasar yang ada untuk mempengaruhi perubahan yang terdapat dan interaksinya. Yang kelima, ciri perusahaan atau internal company characteristics bagi penilaian kemampuan sumber daya yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, ada perencanaan strategis pemasaran perusahaan atau corporate marketing planning. Nah, perencanaan ini merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat menyeluruh dan strategis, yang merumuskan berbagai strategis dan program pokok di bidang pemasaran dalam perusahaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam melaksanakan perencanaan ini perlu dilaksanakan analisis sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis sumber daya dan lingkungan perusahaan serta strategi acuan produk atau produk mix strategies. Yang kedua, ada analisis situasi yang mencakup analisis pasar dan segmentasinya, analisis pasar, analisis produktivitas, dan rentabilitas. Nah, rentabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, ada penetapan strategi perusahaan dengan mempertimbangkan pasar dan produk yang dapat berupa A. Strategi penetapan pasar untuk jenis produk yang lama dan pasar yang lama. Yang B. Strategi pengembangan produk. Strategi ini digunakan untuk jenis produk yang baru dan pasar yang lama. Yang C, ada strategi pengembangan pasar. Strategi ini digunakan untuk jenis produk yang lama dan pasar yang lama. Yang D, ada strategi diversifikasi. Strategi ini digunakan untuk jenis produk yang baru dan pasar yang baru. Yang ketiga, ada perencanaan pemasaran yang strategis atau strategic marketing planning. Perencanaan ini mencakup strategi pemasaran yang terpadu. Yang dimaksud dengan acuan pemasaran atau marketing mix yaitu strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Nah, sebelumnya ini sudah dibahas pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, perencanaan ini berkaitan dengan usaha untuk memasarkan produk perusahaan. Yang keempat, ada perencanaan pemasaran yang operasional atau operational marketing planning. Nah, perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran yang rinci atas daerah atau wilayah niaga, produk, dan waktu yang lebih pendek. Nah, dalam perencanaan ini mencakup yang pertama rencana penjualan per daerah, per produk, dan per bulan. Yang kedua, rencana penyaluran atau distribusi. Yang ketiga, rencana promosi per produksi, per daerah, dan per bulan. Yang keempat, rencana pendidikan dan pengembangan tenaga penjualan. Yang kelima, rencana penelitian dan pengembangan pasar. Yang keenam, rencana kunjungan dan pembinaan langganan. Nah, untuk penyusunan perencanaan ini perlu didahului dengan analisis. Yang pertama, analisis kemampuan masing-masing unit pelaksanaan pemasaran. Yang kedua, analisis target penjualan per unit pelaksana pemasaran. Yang ketiga, situasi dan kondisi pasar dari unit pemasaran tersebut. Yang keempat, analisis besarnya dana anggaran yang disediakan untuk unit pelaksanaan pemasaran tersebut. Yang kelima, ada perencanaan pemasaran produk baru atau planning of launching of new product. Perencanaan ini merupakan perencanaan kegiatan pelaksanaan untuk memasarkan produk baru. Nah, dalam perencanaan ini mencakup sasaran pasar yang dituju, kegiatan pengujian pasar atau market test, meramalkan potensi pasar, dan memperkirakan target penjualan, serta penetapan sumber daya yang dibutuhkan.
Nah, di dalam praktek perencanaan ini sering ditemukan 4 macam bentuk hasil kegiatan perencanaan pemasaran. Yang pertama yaitu target pemasaran. Target pemasaran merupakan penetapan suatu ukuran tertentu sebagai sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang kedua, rencana pemasaran, yaitu rumusan tentang apa yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Yang ketiga, program pemasaran, yaitu rumusan tentang rincian langkah kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pemasaran dengan menekankan pada tahap-tahap pelaksanaan yang dikaitkan atas waktu, tempat atau daerah, dan oleh siapa pelaksanaannya dilakukan. Yang keempat ada anggaran pemasaran yaitu rincian langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bidang pemasaran dan pernyataan tujuan apa yang ingin dicapai yang dinyatakan dalam nilai uang atau rupiah. Selanjutnya ada proses perencanaan pemasaran. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran perlu diikuti beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu kita harus menganalisis hasil prestasi kegiatan pemasaran. Nah, dalam analisis ini dilakukan pengkajian mengenai perkembangan hasil penjualan dan realisasi kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran. Analisis ini harus dapat memberikan kesimpulan tentang sebab-sebab naik turunnya penjualan khususnya dalam bidang pemasaran. Yang kedua ini analisis keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman atau SWOT pada pemasaran perusahaan. Nah, dalam analisis ini dilakukan pengkajian atas keadaan lingkungan pemasaran perusahaan, terutama perkembangan ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan pemerintah. Nah, sebagai contoh, pengaruh pertumbuhan ekonomi masyarakat terhadap kemungkinan potensi pasar. Demikian pula, pengaruh perkembangan teknologi dapat merupakan ancaman pemasaran dari produk pemasaran. Faktor-faktor di dalam perusahaan dapat menimbulkan keunggulan dan kelemahan perusahaan di pasar. Nah, sebagai contoh, kemampuan sumber daya perusahaan seperti sumber daya manusia dan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Di samping sumber daya, yang lebih penting lagi adalah pengelolaan atau manajemen pemasaran. Nah, yang ketiga ada penentuan tujuan objektif pemasaran. Dalam hal ini, perusahaan harus menetapkan tujuan objektif yang ingin dicapai dalam bidang pemasaran. Apakah tujuannya ini tingkat penjualan atau tingkat share pasar ataupun tingkat laba yang diharapkan oleh perusahaan. Yang keempat ada penetapan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang ditetapkan didasarkan atas dasar sasaran pasar atau target market dan tujuan atau objektif perusahaan. Strategi pemasaran yang ditetapkan mencakup strategi harga, strategi produk, strategi penyaluran, dan strategi distribusi dan juga promosi. Nah, yang kelima ada penetapan target pemasaran. Berdasarkan pertimbangan hasil keempat langkah yang sebelumnya, ditetapkanlah target pemasaran. Target pemasaran yang ditetapkan dapat dinyatakan dalam volume penjualan atau unit, atau juga nilai penjualan atau rupiah, maupun dalam share pasar dan laba. Jadi kita menetapkan target pemasarannya ini mau penjualannya misalnya dalam sebulan 1.000 unit, ataupun labanya dalam sebulan ini harus 2 juta atau 3 juta gitu, kita harus menetapkan targetnya. Nah, yang keenam yaitu penyusunan rencana pemasaran. Nah, setelah kita menetapkan target pemasaran, langkah selanjutnya ini adalah menyusun rencana pemasaran. Yang disusun menggambarkan kegiatan yang dilakukan dalam bidang pemasaran dalam rangka mencapai target pemasaran. Yang ketujuh yaitu penyusunan program pemasaran. Nah, berdasarkan perencanaan pemasaran yang telah dibuat sebelumnya, disusunlah rincian kegiatan yang akan dilakukan yang berkaitan atas waktu, tempat, dan oleh siapa perencanaan pemasaran ini akan dilaksanakan. Nah, yang terakhir ini adalah penyusunan anggaran pemasaran. Langkah terakhir dalam perencanaan pemasaran dalam penyusunan anggaran pemasaran
Anggaran pemasaran disusun hendaklah didasarkan atas program pemasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini karena akan terjadi kebutuhan anggaran yang berbeda apabila waktu dan tempat pelaksanaannya juga berbeda. Sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi absennya ya.